Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nama saya Alvina Damayanti dengan NPM 18153102212, Prodi Manajemen, Fakultas Social Science, Universitas Pembangunan Pancabudi, ingin menjawab tugas UAS Manajemen Strategi dengan dosen pengampu mata kuliah, yaitu Bapak Efrizal Adil SEMA. Berdasarkan video-video yang telah saya tonton di bawah ini, terdapat 3 video, maka berikut jawaban dari pertanyaan yang telah diberikan. Berikut jawaban saya. Pertanyaan pertama, apa strategi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi kasus di atas? Seperti yang sudah dijelaskan di dalam video ini, strategi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi tuntutan atau gugatan Uni Eropa soal ekspor biji nikel ini, pemerintah tentu telah memastikan bahwa pemerintah akan memahami dan mempelajari tuntutan-tuntutan yang diberikan Uni Eropa dan akan mengikuti semua proses sengketa ini sesuai dengan aturan yang sudah disepakati sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum dengan baik dan benar. Pemerintah juga telah menyediakan atau mempersiapkan para lawyer atau pengacara terbaik dalam menangani kasus ini. Pemerintah akan menghadapi dan melayani dengan argumen-argumen yang valid bahwa memang prinsip kebijakan ini tidak ada yang namanya pelarangan. Hanya saja jika ingin membeli nikel, belilah barang yang jadi, bukan bahan mentahnya. Pemerintah telah memiliki solid argumen dan juga solid basis, sehingga pemerintah dapat yakin bahwa mereka akan memenangkan gugatan ini. Pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai pendapat saya dalam kaitannya dengan video di atas dan terkait dengan strategi yang dilakukan pemerintah Indonesia. Pendapat saya dalam kaitannya dengan video di atas dan terkait dengan strategi yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah pemerintah telah membuat strategi yang bagus, di mana ketika Uni Eropa menolak ekspor kelapa sawit dan turunannya karena kewajiban baru yang mana mewajibkan anggota Uni Eropa untuk menggunakan bahan bakar dari sumber energi terbaru. Sedangkan kelapa sawit bukanlah sumber energi terbaru. Hal ini tentu sangat merugikan Indonesia. Hal ini karena semakin maraknya produk mobil listrik dengan bahan mentahnya yang terbuat dari nikel. Dan Indonesia sendiri memiliki 3,57 miliar ton nikel. Tentu hal ini akan menjadikan Indonesia raja baterai listrik yang digunakan untuk bahan bakar kendaraan listrik. Bayangkan, dengan semakin berkembangnya produksi kendaraan listrik, maka semakin banyak dan tinggi pula harga dan permintaan akan nikel. Maka dari itu, strategi pemerintah untuk membuat kebijakan pelarangan ekspor biji nikel ini sangat tepat. Hal ini karena harga biji nikel yang murah dan tidak sebanding dengan biaya proses pertambangannya. Oleh karena itu, pemerintah hanya mengizinkan ekspor bahan jadi. Strategi ini juga sejalan dengan hilirisasi agar industri peleburan dan pemurnian di dalam negeri ini bisa berjalan dan semakin berkembang, sehingga mineral mentah yang diolah di dalam negeri ini menjadi bahan jadi dengan harga yang lebih besar dari bahan mentah untuk diekspor. Dan untuk memperbaiki defisit neraca berjalan dan juga menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Indonesia. Strategi pelarangan ekspor mineral mentah ini dapat meningkatkan kompetitif plus dan juga meningkatkan nilai lebih tidak hanya dari produk-produknya, tetapi juga posisi Indonesia sebagai negara yang mengekspor barang-barang jadi untuk meningkatkan ekspor nasional. Maka oleh karena itu, strategi ini sangat bagus untuk kemajuan negara Indonesia di kedepannya. Berikut daftar pustaka. Dalam video ini saya mengambil materi dari 3 video berikut. Selanjutnya yaitu ucapan terima kasih.
Saya mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Social Science Universitas Pembangunan Pancabudi, Dr. Bambang Wijatnarto, SEMM, dan KA Prodi, yaitu Rahmadan Harahap, SPSI, MSI, serta dosen mata kuliah saya, yaitu Bapak Efrizal Adil, SEMA, dan kedua orang tua saya. Dan juga tanggal pembuatan video yaitu tanggal 4 Februari 2021. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.